Oke, selamat sore. Saat ini saya akan membahas tentang jawaban dari kuis yang pernah kita berikan. Jadi yang pertama adalah ada sebuah balok bermasa 680 gram, kemudian dihubungkan dengan sebuah pegas yang dengan konstansa 65 Newton per meter. Kemudian balok itu ditarik sejauh 11 cm dari posisi kesetimbangan. Dianggap tidak ada gaya gesek ya. Kemudian dan dilepaskan pada saat suhu 0. Yang ditanyakan adalah berapa angular frekuensi periode, amplitudo dari pergerakan yang dihasilkan. Kemudian berapakah nilai amplitudo dari osilasi, berapakah kecepatan maksimum dari osilasi balok, dan di mana posisi balok pada saat kecepatan maksimum, berapakah percepatan ya, pada saat amplitudonya maksimum dari balok, dan berapakah what's the phase constant for motion, jadi berapakah konstansa fase pada pergerakan ini, dan berapakah displacement, fungsi perpindahan ya, dari xt pada balok. Oke. Untuk yang solusi dari pertanyaan itu adalah, jadi kita bisa menggambarkan balok. Di sini ada sebuah balok bermasa M, kemudian diikatkan dengan konstansa pegas. Nah, di sini pada saat awal balok berada pada posisi kesetimbangan X0. Kemudian di sini ditarik ya dengan gaya F. Di sini balok ditarik dengan gaya F sampai pada posisi terakhir itu kita sebut sebagai XM. Nah, dari sini kita bisa katakan bahwa posisi akhir itu adalah amplitudo. Jadi untuk pertanyaan yang pertama adalah berapakah nilai angular frekuensi periode yang dihasilkan? Maka untuk angular frekuensi jawabannya adalah angular frekuensi adalah akar dari konstansa pegas dibagi massa. Konstansa pegasnya adalah 65, massanya adalah 0,68 kg. Sehingga kita bisa memperoleh nilai dari angular frekuensinya adalah 9,78 rad per second. Setelah kita memperoleh nilai dari angular frekuensi, maka dari situ kita bisa mencari frekuensinya. Karena apa? Karena angular frekuensi adalah 2VF. Artinya 2V dikalikan dengan frekuensinya. Jadi kalau kita mencari frekuensi, berarti angular frekuensi dibagi 2V. Karena angular frekuensi 2 berarti 9,78 dibagi dengan 2pi, yaitu 1,56 Hz. Periode, ya, kalau periode adalah inverse dari frekuensi. Jadi T sama dengan 1 per F sama dengan 0,64 second. Yes. Oke. Berikutnya. Berapa amplitudo dari osilasi? Jadi kalau kita lihat bahwa amplitudo sebenarnya adalah sama dengan jarak yang ditarik dari X sama dengan 0. Yaitu karena tadi ditarik sampai sejauh 11 cm, maka nilai amplitudonya yaitu adalah 11 cm. Jadi kita bisa katakan bahwa amplitudo di sini adalah saat dia ditarik pada keadaan maksimum, yaitu 11 cm. Kemudian yang C adalah berapa
kecepatan maksimum dari oscilasi balok dan di mana posisi balok saat itu. Nah, kecepatan maksimum itu terjadi pada saat amplitudonya maksimum. Jadi di sini kecepatan maksimum itu akan sama dengan posisi maksimum pada saat apa terjadi pada saat amplitudonya maksimum, artinya di puncak di akhir sebelum dia turun. Nah, karena di posisi puncak, maka kita ketahui bahwa kecepatan maksimum pada saat amplitudo maksimum itu sama dengan amplitude atau tadi jarak maksimum itu dikalikan dengan angular frekuensinya. Karena amplitudonya adalah 0,11 meter atau 11 cm, tinggal dikalikan dengan angular frekuensinya yang sudah diperoleh pada jawaban A, yaitu 9,78. Jadi ini adalah sama dengan kurang lebih sama dengan A, dan yang ini sama dengan angular frekuensi. Jadi dihasilkan kecepatan maksimumnya adalah 1,1 meter per second. Kemudian untuk yang D, berapakah kecepatan atau percepatan pada saat amplitudonya maksimum dari balok. Sini ada peta kecepatan. Nah, percepatan pada saat amplitudo maksimum itu sama dengan A, karena A itu ada amplitude kan, dikalikan dengan angular frekuensi kuadrat. Di sini A-nya adalah yang sudah diketahui karena sama dengan waktu ditarik itu, yaitu sekitar 11 cm atau 0,11 meter. Kemudian kita dikalikan dengan 9,78. 9,78 kuadrat. Itu adalah nilai dari percepatan maksimum. Jadi nilai dari percepatan pada saat amplitudo maksimum. Jadi dari sini kita katakan bahwa karena dikalikan angular kuadrat, 0,11 dikalikan dengan 9,78 kuadrat, itu kurang lebih 11 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya di sini adalah 11 meter per second kuadrat. Yang berikutnya adalah berapakah nilai fase konstan untuk pergerakan ini. Kita ketahui bahwa fungsi jarak itu adalah merupakan fungsi kosinus, di mana X sama dengan amplitude atau XM kali cos omega T ditambah theta fasenya. Sehingga dari sini pada saat kecepatan maksimum XM tentunya adalah akan sama dengan XM cos 0 tambah theta. Nah, karena cos theta itu pada kecepatan maksimum itu akan sama dengan 1, maka kita diperoleh bahwa tetanya adalah 0. Jawaban untuk nomor E. Kemudian berikutnya adalah berapakah fungsi displacement atau jarak ya, perpindahan, fungsi perpindahan xt dari
pegas dan balok sistem. Kita ketahui fungsi jarak terhadap fungsi waktu itu adalah amplitude kali cos omega T tambah theta. Nah, karena amplitudenya adalah 0,1 meter, maka dikalikan dengan cos, kali di sini omeganya kita ketahui 9,8 rad per second, ditambah 0. Maka hasilnya adalah 0,11 dikalikan dengan cos kali 9,8 T.